Amanat juang Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam dengan revolusi akhlak menuju kemerdekaan utuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang bertepatan dengan bulan kemerdekaan RI mengingatkan bahwa risalah Rasulullah adalah penyempurna akhlak, bukan sekadar tutur kata lahiriah yang bisa ditiru orang hipokrit untuk menjilat penguasa zalim, melainkan cermin iman dan ilmu yang membuat seseorang tahu kapan harus lembut dan kapan harus tegas. Realitas hari ini justru terbalik. Pemimpin keras pada rakyat kecil tapi lunak pada koruptor dan oligarki, sehingga muncul pertanyaan mendasar, sudahkah kita benar-benar merdeka? Faktanya miras terus beredar bebas meski jadi biang berbagai kejahatan biadab. LGBTQ merajalela tanpa payung hukum yang cukup kuat untuk menindak pelaku dan propagandanya. Seorang aktivis Palestina dideportasi tanpa bukti ke negara yang berpotensi menyerahkannya ke Israel. Sementara tentara Zionis Israel bebas berlibur di Indonesia tanpa pertanggungjawaban kejahatan genosidanya. Dan seorang muslimah cerdas terpaksa mundur dari kedokteran Unhan RI karena menolak lepas hijabnya. Semua ini menunjukkan bahwa kemerdekaan yang belum utuh berakar dari rusaknya akhlak, bermula dari alam pikir lalu termanifestasi dalam kebijakan dan tindakan yang rusak. Karena itu pada malam berkah Maulid ini, DPP Front Persaudaraan Islam mengajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, menggelorakan revolusi akhlak demi kemerdekaan yang utuh dan menyeluruh. Yang dengan ini kami nyatakan: 1. Mendukung Perpres nomor 111 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan LGBTQ sebagai ancaman non-militer yang membahayakan bangsa dan negara. Kemudian mendesak pemerintah dan DPR RI agar segera membuat undang-undang anti-LGBTQ agar adanya penindakan yang nyata terhadap LGBTQ sebagai ancaman non-militer. 2. Meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Perpres nomor 74 tahun 2013 yang dikeluarkan Presiden SBY untuk melegalkan peredaran minuman beralkohol minol, padahal aturan serupa yaitu Kepres nomor 3 tahun 1997 yang dikeluarkan Presiden Soeharto untuk melegalkan minuman keras miras sudah dibatalkan oleh putusan MA nomor 42P/HUM/2012 atas gugatan yang diajukan oleh FPI ketika itu. Selanjutnya mendesak pemerintah dan DPR RI agar segera membuat undang-undang anti minol yang telah nyata membuat kerusakan di tengah masyarakat. 3. Menuntut lembaga negara, lembaga pemerintah ataupun kementerian serta jajaran kelembagaan di bawahnya untuk menjamin dan memenuhi hak konstitusional untuk menjalankan ajaran agama tanpa ada diskriminatif, termasuk hak untuk berhijab yang merupakan kewajiban bagi ajaran agama Islam. 4. Menuntut pemerintah memperkuat pendidikan dengan meningkatkan kesejahteraan pendidik, baik guru maupun dosen, termasuk guru madrasah dan pondok pesantren, serta jangan bebankan pendidik dengan beban birokrasi. 5. Menuntut pemerintah untuk tidak melanjutkan keanggotaannya dalam BOP besutan Trump, serta jangan menolak aktivis pejuang Palestina ke Indonesia atau mempersulit mereka saat berada di Indonesia, karena perjuangan mereka seharusnya wajib didukung sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan usir tentara Zionis Israel berkedok wisatawan yang mendatangi Indonesia sebagai komitmen terhadap amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 6. Menyerukan kepada seluruh keluarga besar Front Persaudaraan Islam untuk meneguhkan semangat juang, merapatkan barisan, memperkuat gerakan dalam setiap medan juang, baik dakwah, hizbah maupun jihad konstitusional demi tingginya kalimatullah. 7. Menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk membangun kepedulian
terhadap sesama yang sedang terkena musibah dengan menolong dan memberi bantuan kepada saudara kita di Palestina yang menjadi korban kekejaman Zionis Israel, dan di Nusa Tenggara Timur yang juga terkena musibah gempa, serta Kalimantan yang terkena musibah kebakaran hutan, dan desa adat Sade di NTB yang juga terbakar. Demikian amanat ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong perjuangan kita, memudahkan segala urusan kita, menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan Zionis Israel, serta mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jakarta, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, 24 Agustus 2026. Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, Muhammad Al-Attas Ketua Umum, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas SHMH Sekretaris Umum. Demikian ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.